Halo sahabat Zona, sehat lansia. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita yang selalu berkomitmen untuk menyajikan informasi terbaik demi kesehatan dan kebahagiaan Anda di masa senja. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah inspiratif yang mungkin bisa menjadi pencerah bagi banyak di antara kita. Kisah ini datang dari seorang pria biasa yang di usianya yang ke-60 tahun menemukan kembali vitalitas dan semangat hidup yang sempat meredup. Namanya adalah Pak Budi, seorang pensiunan yang dulunya menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang mungkin familiar bagi banyak lansia. Bangun pagi, sarapan, melakukan sedikit aktivitas, makan siang, beristirahat, makan malam, lalu tidur. Siklus yang tampak normal, namun perlahan mengikis energi dan keceriaannya selama bertahun-tahun. Pak Budi merasa bahwa penurunan energi, kualitas tidur yang memburuk, dan bahkan gairah hidup yang memudar adalah bagian tak terhindarkan dari proses honeymoon. Ia menerima begitu saja bahwa tubuhnya akan semakin lesu, pikirannya semakin lambat, dan semangatnya akan semakin redup seiring bertambahnya usia. Lingkaran pergaulannya pun didominasi oleh montmen sebaya yang sering mengeluhkan hal serupa. Obrolan mereka tak jauh dari keluhan sakit pinggang, nyeri sendi, atau sekadar rasa lelah yang tak kunjung hilang. Pak Budi sendiri sering merasa sulit tidur nyenyak, terbangun di tengah malam, dan paginya merasa tidak segar. Kulitnya terlihat kusam, dan ia sering merasa lesu bahkan setelah bangun tidur. Aktivitas sehari-hari yang dulunya mudah, kini terasa mempret. Sekadar bergelanjalan di taman, atau bermain dengan cucu pun, terasa menguras tenaga. Istrinya, Ibu Siti, seringkali melihat Pak Budi termenung, dengan raut wajah yang menunjukkan kelelahan. Ia mencoba menghibur dan menyemangati. Namun Pak Budi sendiri merasa tak tahu harus berbuat apa. Ia sudah mencoba berbagai suplemen ramuan herbal, bahkan rutin memeriksakan diri ke dokter. Namun hasilnya nihil. Rasa lelah itu seolah sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Ia merindukan masa-masa di mana ia bisa beraktivitas penuh semangat, menikmati hobinya, dan menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga tanpa merasa cepat lelah. Ia ingin kembali merasakan energi yang melimpah, tidur yang nyenyak, dan pikiran yang jernih. Namun, bagaimana caranya? Apakah memang ada rahasia untuk tetap bugar dan bersemangat di usia senja? Kisah Pak Budi ini mungkin mencerminkan apa yang dirasakan oleh banyak sahabat zona sehat lansia di rumah. Rasa lelah yang kronis, tidur yang tidak berkualitas, dan penurunan gairah hidup seringkali dianggap sebagai takdir penuaan. Namun, bagaimana jika ada jalan lain? Bagaimana jika ada perubahan sederhana yang bisa membawa dampak luar biasa? Tetaplah bersama kami, karena kisah Pak Budi ini akan membuka mata kita tentang sebuah pendekatan yang mungkin belum banyak diketahui, namun telah membawa perubahan signifikan dalam hidupnya. Mari kita simak perjalanan transformasinya yang luar biasa ini. Selama kurang lebih 1 tahun terakhir, Pak Budi merasakan perubahan drastis pada tubuh dan pikirannya. Gejala-gejala yang ia alami tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan perlahan-lahan menumpuk, membentuk sebuah pola yang mengkhawatirkan. Awalnya, ia hanya merasa sedikit lebih cepat lelah setelah beraktivitas. Namun, seiring berjalannya waktu, kelelahan itu menjadi semakin parah dan menetap. Bahkan setelah bangun tidur di pagi hari, ia seringkali merasa seperti belum beristirahat sama sekali. Matanya terasa berat, tubuhnya lesu, dan pikirannya sulit fokus. Produktivitasnya menurun drastis, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun hobinya yang dulu ia nikmati. Kualitas tidurnya menjadi masalah besar. Pak Budi yang dulunya bisa tidur nyenyak selama 8 jam tanpa gangguan, kini sering terbangun di tengah malam. Terkadang ia terbangun karena merasa gerah, terkadang karena ingin buang air kecil, atau bahkan tanpa alasan yang jelas. Setelah terbangun, ia seringkali sulit untuk kembali tidur. Ia akan membolak-balikan badan di tempat tidur, mencoba berbagai posisi, namun rasa kantuk tak kunjung datang. Jam-jam larut malam dihabiskan dengan menatap langit-langit kamar, memikirkan hal-hal yang tidak penting, atau sekadar merasa frustrasi karena tidak bisa tidur. Akibatnya, ia bangun dengan perasaan tidak segar, bahkan lebih lelah dari malam sebelumnya. Lingkaran setan ini terus berlanjut, membuat hari-harinya terasa berat dan melelahkan. Tidak hanya itu, Pak Budi juga merasakan penurunan gairah hidup secara keseluruhan. Hal-hal yang dulu membuatnya bersemangat, seperti membaca buku, berkebun, atau berkumpul dengan teman-teman, kini terasa hambar. Ia lebih sering memilih untuk duduk diam di sofa, menonton televisi tanpa minat, atau sekadar melamun. Interaksinya dengan Ibu Siti pun
ikut terpengaruh. Ia merasa kurang bersemangat untuk bercengkrama atau melakukan aktivitas bersama. Bahkan, ia mengakui bahwa gairah romantisnya pun ikut menurun. Sebuah hal yang cukup mengkhawatirkan bagi kehidupan pernikahannya. Ibu Siti, meskipun sabar, mulai merasakan perubahan pada suaminya. Ia melihat Pak Budi yang dulunya ceria dan penuh semangat, kini lebih sering murung dan lesu. Perubahan fisik juga mulai terlihat. Kulit Pak Budi yang dulunya cukup cerah, kini terlihat lebih kusam dan tidak bercahaya. Ia juga merasa berat badannya sedikit bertambah, meskipun ia merasa tidak makan lebih banyak dari biasanya. Perutnya terasa lebih buncit, dan ia seringkali merasa kembung atau tidak nyaman setelah makan. Ini adalah masalah pencernaan yang sebelumnya jarang ia alami. Ia mulai merasa tidak percaya diri dengan penampilannya, dan seringkali menghindari cermin. Pak Budi mencoba mencari tahu penyebab dari semua masalah ini. Ia berpikir, mungkin ini hanya bagian dari penuaan. Namun, ia melihat beberapa teman sebaya yang masih aktif dan bersemangat, membuat ia bertanya-tanya. Ia mulai mencari informasi di internet, membaca artikel kesehatan, dan mencoba berbagai saran. Ia mencoba mengonsumsi lebih banyak vitamin, minum jamu-jamuan tradisional, bahkan mengikuti saran untuk berolahraga ringan setiap pagi. Namun, semua upaya itu tidak membuahkan hasil yang signifikan. Rasa lelah tetap ada, tidur tetap terganggu, dan gairah hidupnya belum kembali. Ia juga sudah berkonsultasi dengan dokter. Dokter melakukan berbagai pemeriksaan, mulai dari tes darah, lengkap, kadar gula darah, kolesterol, hingga fungsi organ. Hasilnya, secara umum, tidak menunjukkan masalah kesehatan yang serius. Dokter menyarankan untuk menjaga pola makan seimbang, cukup istirahat, dan berolahraga teratur. Saran yang baik. Namun Pak Budi merasa sudah mencoba melakukannya, dan hasilnya tetap sama. Ia merasa terjebak dalam lingkaran masalah yang tidak berujung. Salah satu hal yang paling mengganggu Pak Budi adalah penurunan energi yang membuatnya sulit berkonsentrasi. Ia seringkali lupa meletakkan barang, sulit mengingat nama orang, atau bahkan lupa apa yang baru saja ia baca. Hal ini membuatnya frustrasi dan merasa kemampuannya menurun drastis. Ia merindukan ketajaman pikirannya yang dulu. Ia juga menyadari bahwa ia menjadi lebih mudah tersinggung dan kurang sabar. Sebuah perubahan karakter yang tidak ia sukai dari dirinya sendiri. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi Pak Budi secara fisik dan mental, tetapi juga secara sosial. Ia mulai menarik diri dari pergaulan. Undangan untuk berkumpul dengan teman-teman sering ia tolak dengan alasan merasa tidak enak badan atau lelah. Ia merasa tidak punya energi untuk bersosialisasi, dan seringkali merasa minder dengan kondisinya. Ia khawatir teman-temannya akan melihatnya sebagai orang tua yang sudah tidak berdaya. Padahal dulunya ia adalah orang yang sangat aktif dan mudah bergaul. Permasalahan ini semakin diperparah dengan kebiasaan makannya. Selama ini, Pak Budi terbiasa makan 3 kali sehari dengan porsi yang cukup besar, ditambah camilan di antara waktu makan. Ia percaya bahwa makan teratur dan banyak akan memberinya energi. Namun, ia tidak terlalu memperhatikan jenis makanan yang ia konsumsi. Ia seringkali mengonsumsi makanan yang digoreng, makanan manis, atau makanan olahan yang mudah. Ia juga sering minum teh manis atau kopi dengan gula. Tanpa disadari, kebiasaan makan inilah yang mungkin menjadi akar dari banyak masalah kesehatannya. Tubuhnya terus-menerus bekerja mencerna makanan, tanpa ada waktu untuk beristirahat dan melakukan proses pemulihan internal. Ia tidak menyadari bahwa tubuhnya mungkin kelebihan beban, dan proses pencernaan yang terus-menerus justru menguras energinya. Pak Budi merasa putus asa. Ia sudah mencoba berbagai cara, namun tidak ada yang berhasil. Ia mulai berpikir bahwa mungkin inilah takdirnya sebagai lansia. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia masih berharap ada solusi. Ia ingin kembali merasakan semangat hidup, energi yang melimpah, dan tidur yang nyenyak. Ia ingin kembali menjadi Pak Budi yang dulu, yang ceria, aktif, dan penuh gairah. Pertanyaannya, apakah ada jalan keluar dari permasalahan yang kompleks ini? Apakah ada rahasia yang belum ia temukan untuk mengembalikan vitalitasnya di usia senja? Di tengah keputusasaan Pak Budi, secercah harapan muncul dari seorang teman lamanya. Pak Joko, yang usianya tak jauh berbeda dengan Pak Budi, justru terlihat semakin bugar dan bersemangat. Kulitnya tampak lebih cerah, matanya berbinar, dan ia selalu penuh energi. Suatu hari, saat mereka bertemu di sebuah acara reuni kecil, Pak Budi memberanikan diri bertanya tentang rahasia vitalitas Pak Joko dengan senyum ramah. Pak Joko berbagi pengalamannya yang telah mengubah hidupnya. Ia hanya makan 2 kali sehari. Awalnya, Pak Budi terkejut dan sedikit skeptis.
Bagaimana mungkin mengurangi frekuensi makan bisa membuat seseorang lebih sehat? Bukankah kita diajarkan untuk makan 3 kali sehari secara teratur? Namun, Pak Joko menjelaskan bahwa ia telah mencoba pola makan ini selama beberapa bulan dan merasakan manfaat yang luar biasa. Ia menjelaskan bahwa tubuhnya terasa lebih ringan, tidurnya lebih nyenyak, dan energinya meningkat drastis. Penjelasan Pak Joko yang sederhana, namun meyakinkan itu membuat Pak Budi penasaran. Ia memutuskan untuk mencoba. Meskipun dengan sedikit keraguan, Pak Budi memulai perjalanannya dengan perubahan kecil namun signifikan. Ia mulai sarapan sekitar pukul 9 pagi. Sarapannya tidak lagi sembarangan. Ia mulai fokus pada makanan yang kaya, nutrisi, telur rebus, sayuran hijau, dan sedikit buah. Setelah sarapan, ia hanya mengonsumsi air putih, teh tawar, atau kopi hitam tanpa gula. Ia menghindari camilan di antara waktu makan. Kemudian, ia akan makan utama berikutnya sekitar pukul 5 sore. Makan malamnya juga diperhatikan. Ia memilih ikan bakar, tempe, tahu, dan lebih banyak sayuran. Setelah makan malam, ia tidak lagi mengonsumsi makanan padat, hanya air putih, hingga sarapan keesokan harinya. Pola ini secara efektif menciptakan jendela puasa sekitar 16 jam setiap hari. Sebuah konsep yang dikenal sebagai puasa intermittent. Pada awalnya, adaptasi ini tidak mudah. Beberapa hari pertama, Pak Budi merasa lapar di antara waktu makan, terutama di sore hari. Perutnya seringkali terasa keroncongan. Namun, ia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan membaca buku atau melakukan aktivitas ringan lainnya. Ia minum lebih banyak air untuk mengatasi rasa lapar. Perlahan-lahan, tubuhnya mulai beradaptasi. Rasa lapar di antara waktu makan mulai berkurang, dan ia mulai merasakan perbedaan. Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam mengapa pola makan 2 kali sehari atau puasa intermittent bisa membawa dampak positif yang begitu besar, terutama bagi lansia. Konsep puasa intermittent bukanlah diet dalam artian mengurangi kalori secara drastis, melainkan mengatur waktu makan. Ada beberapa jenis puasa intermittent, namun yang paling umum dan mudah diterapkan adalah metode 16/8, di mana Anda berpuasa selama 16 jam dan memiliki jendela makan selama 8 jam. Inilah yang secara tidak langsung diterapkan oleh Pak Budi. Salah satu mekanisme utama di balik manfaat puasa intermittent adalah proses yang disebut autofagi. Autofagi adalah proses alami di mana tubuh membersihkan sel-sel yang rusak atau tidak berfungsi. Bayangkan tubuh Anda sebagai sebuah rumah. Setiap hari, ada sampah dan puing-puing yang menumpuk. Autofagi adalah seperti tim kebersihan internal tubuh yang secara rutin membersihkan sampah tersebut, mendaur ulang komponen yang masih bisa digunakan, dan membuang yang tidak berguna. Ketika kita terus-menerus makan, tubuh kita sibuk dengan proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Namun, ketika kita memberi jeda makan yang cukup panjang, tubuh memiliki kesempatan untuk mengalihkan energinya ke proses pembersihan dan perbaikan seluler ini. Bagi lansia, proses autofagi ini sangat penting karena dapat membantu memperlambat penuaan sel, mengurangi risiko penyakit degeneratif, dan menjaga fungsi organ tetap optimal. Selain autofagi, puasa intermittent juga memiliki dampak positif pada sensitivitas insulin. Insulin adalah hormon yang bertanggung jawab untuk mengangkut gula dari darah ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Ketika kita sering makan, terutama makanan tinggi gula dan karbohidrat olahan, tubuh kita terus-menerus memproduksi insulin. Seiring waktu, sel-sel tubuh bisa menjadi resisten terhadap insulin yang dapat menyebabkan kadar gula darah tinggi dan meningkatkan risiko diabetes tipe kedua. Dengan memberi jeda makan yang lebih panjang, tubuh memiliki kesempatan untuk menurunkan kadar insulin sehingga sel-sel menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Ini berarti tubuh menjadi lebih efisien dalam mengelola gula darah yang sangat penting bagi kesehatan jangka panjang, terutama bagi lansia yang lebih rentan terhadap masalah gula darah. Manfaat lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan produksi hormon pertumbuhan manusia, HG. Hormon pertumbuhan adalah hormon penting yang berperan dalam perbaikan sel, pertumbuhan otot, dan metabolisme lemak. Kadar HG cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Studi menunjukkan bahwa puasa intermittent dapat secara signifikan meningkatkan produksi HGH. Peningkatan HGH ini dapat membantu menjaga massa otot, mengurangi lemak tubuh, dan meningkatkan vitalitas secara keseluruhan. Bagi Pak Budi, peningkatan HGH ini mungkin berkontribusi pada peningkatan energi dan perbaikan kualitas kulitnya. Selain itu, puasa intermittent juga dapat mendukung produksi testosteron alami pada pria. Testosteron
adalah hormon yang penting untuk energi, massa otot, kepadatan tulang, dan gairah seksual. Kadar testosteron juga cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Dengan meningkatkan sensitivitas insulin dan hormon pertumbuhan, puasa intermittent secara tidak langsung dapat membantu tubuh memproduksi testosteron secara lebih efisien. Ini mungkin menjelaskan mengapa Pak Budi merasakan peningkatan gairah romantisnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siti, setelah 3 minggu menerapkan pola makan 2 kali sehari, Pak Budi mulai merasakan perubahan yang luar biasa. Perubahan pertama yang paling mencolok adalah kualitas tidurnya. Ia mulai tidur lebih nyenyak, jarang terbangun di tengah malam, dan bangun di pagi hari dengan perasaan segar dan berenergi. Rasa lelah kronis yang selama ini menghantuinya perlahan menghilang. Ia merasa seperti mendapatkan kembali energi masa mudanya. Tidak hanya itu, kulitnya yang dulunya kusam kini terlihat lebih cerah dan bercahaya. Ia merasa lebih ringan, dan perutnya tidak lagi terasa kembung. Energi yang meningkat membuatnya lebih bersemangat untuk beraktivitas. Ia mulai kembali menekuni hobinya yang sempat terbengkalai, seperti membaca buku dan berkebun. Ia bahkan mulai berolahraga ringan setiap pagi. Sesuatu yang sebelumnya sulit ia lakukan karena rasa lelah yang paling membahagiakan bagi Pak Budi adalah peningkatan gairah hidupnya. Ia kembali menjadi pribadi yang ceria dan aktif. Dengan Ibu Siti, menjadi lebih hangat dan penuh canda. Ibu Siti sendiri mengakui bahwa suaminya menjadi lebih romantis dan perhatian. Mereka kembali menikmati waktu bersama, berjalan-jalan di taman, atau sekadar bercengkrama di sore hari. Pak Budi merasa ia telah menemukan kembali dirinya yang dulu. Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan Pak Budi tidak hanya terletak pada frekuensi makannya, tetapi juga pada kualitas makanan yang ia konsumsi. Ia tidak hanya mengurangi jumlah makan, tetapi juga mengubah jenis makanannya. Ia fokus pada makanan utuh dan bergizi, seperti telur, sayuran, ikan, tempe, tahu, dan buah-buahan. Ia secara sadar mengurangi konsumsi gula berlebihan, minyak olahan, dan tepung olahan. Ini adalah kunci penting. Puasa intermittent tidak akan efektif jika Anda mengisi jendela makan Anda dengan makanan tidak sehat. Kualitas makanan sangat menentukan hasil yang akan Anda dapatkan. Pola makan 2 kali sehari ini, atau puasa intermittent, bukanlah sebuah diet instan atau solusi ajaib. Ini adalah perubahan gaya hidup yang membutuhkan konsistensi dan kesabaran. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh kisah Pak Budi, manfaatnya bisa sangat signifikan, terutama bagi lansia. Dengan memberi tubuh waktu untuk beristirahat dan melakukan proses perbaikan, kita dapat meningkatkan vitalitas, menjaga kesehatan metabolisme, dan bahkan memperlambat proses penuaan. Ini adalah bukti bahwa usia hanyalah angka, dan kita bisa tetap bugar dan bersemangat di masa senja. Kisah Pak Budi memberikan kita pelajaran berharga, bahwa vitalitas di usia senja bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah pilihan yang bisa kita perjuangkan. Solusi yang ditemukan Pak Budi, yaitu mengubah pola makan menjadi 2 kali sehari, dengan fokus pada kualitas nutrisi, adalah pendekatan yang sederhana, namun sangat efektif. Mari kita bedah lebih lanjut solusi ini dan berikan saran praktis bagi sahabat zona sehat lansia yang ingin mengikuti jejak Pak Budi. Solusi utama. Pola makan 2 kali sehari puasa intermittent. Inti dari solusi Pak Budi adalah mengadopsi pola makan yang menciptakan jendela puasa yang cukup panjang bagi tubuh. Ini bukan tentang kelaparan, melainkan tentang memberi jeda pada sistem pencernaan agar tubuh bisa fokus pada proses perbaikan dan pembersihan internal. Tentukan jendela makan Anda. Pak Budi memilih sarapan pukul 9 pagi dan makan utama pukul 5 sore. Ini menciptakan jendela makan 8 jam dari jam 9 pagi hingga 5 sore, dan jendela puasa 16 jam dari jam 5 sore hingga 9 pagi keesokan harinya. Anda bisa menyesuaikan jendela makan ini sesuai dengan jadwal dan preferensi Anda. Misalnya, jika Anda terbiasa bangun lebih awal, Anda bisa sarapan pukul 7 pagi dan makan utama pukul 3 sore. Kuncinya adalah konsisten dengan jendela yang Anda pilih. Fokus pada kualitas makanan. Ini adalah aspek krusial yang sering diabaikan. Puasa intermittent tidak akan maksimal jika Anda mengisi jendela makan dengan makanan olahan, tinggi gula, atau tinggi lemak trans. Pak Budi fokus pada makanan utuh dan bergizi. Protein. Pastikan asupan protein Anda cukup. Protein penting untuk menjaga massa otot yang cenderung menurun seiring usia. Sumber protein yang baik antara lain telur, ikan salmon, tuna, sarden, daging tanpa lemak ayam, sapi, tempe, tahu, dan keken kongen. Serat.
Perbanyak konsumsi serat dari sayuran hijau, buah-buahan, dan biji-bijian utuh. Serat membantu pencernaan lancar, menjaga kadar gula darah stabil, dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Lemak sehat. Jangan takut lemak. Pilih lemak sehat seperti alpukat, minyak zaitun, ikan berlemak, dan kacang-kacangan. Lemak sehat penting untuk fungsi otak, hormon, dan penyerapan vitamin. Hindari gula dan karbohidrat olahan. Ini adalah musuh utama vitalitas. Gula dan karbohidrat. Olahan roti putih, nasi putih berlebihan, kue, minuman manis menyebabkan lonjakan gula darah dan insulin, yang dapat memicu peradangan dan resistensi insulin. Pak Budi secara sadar mengurangi asupan ini. Hidrasi. Minumlah air putih yang cukup sepanjang hari, terutama selama jendela puasa. Air membantu menjaga tubuh terhidrasi, mengurangi rasa lapar, dan mendukung fungsi metabolisme. Teh tawar dan kopi hitam tanpa gula juga diperbolehkan. Saran tambahan untuk optimalisasi. Selain pola makan, ada beberapa saran lain yang bisa Anda terapkan untuk mengoptimalkan kesehatan dan vitalitas Anda. Dengarkan tubuh Anda. Setiap orang berbeda. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu, misalnya diabetes, penyakit jantung, atau sedang mengonsumsi obat-obatan, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengubah pola makan secara drastis. Puasa intermittent mungkin tidak cocok untuk semua orang, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat gangguan makan atau kondisi medis tertentu. Jika Anda merasa pusing, lemas berlebihan, atau tidak nyaman, segera hentikan dan konsultasikan dengan profesional kesehatan. Mulai bertahap. Jangan langsung memaksakan diri. Jika Anda terbiasa makan 3 kali sehari dan banyak camilan, mulailah dengan mengurangi camilan terlebih dahulu. Kemudian, perlahan-lahan geser waktu makan Anda hingga mencapai jendela makan yang diinginkan. Misalnya, jika Anda makan malam pukul 8 malam, coba geser ke pukul 7 malam, lalu 6 sore hingga mencapai pukul 5 sore seperti Pak Budi. Prioritaskan kualitas tidur. Tidur yang cukup dan berkualitas adalah fondasi kesehatan. Meskipun puasa intermittent dapat membantu meningkatkan kualitas tidur, ada kebiasaan lain yang bisa Anda terapkan. Rutinitas tidur, cobalah tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Lingkungan tidur pastikan kamar tidur Anda gelap, tenang, dan sejuk. Hindari layar. Jauhkan diri dari gadget ponsel, tablet, TV setidaknya 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru dari layar dapat mengganggu produksi melatonin, hormon tidur. Relaksasi. Lakukan aktivitas yang menenangkan sebelum tidur, seperti membaca buku, mendengarkan musik lembut, atau meditasi ringan. Tetap aktif secara fisik. Pak Budi mulai berolahraga ringan setelah energinya kembali. Aktivitas fisik sangat penting untuk menjaga massa otot, kepadatan tulang, kesehatan jantung, dan suasana hati. Anda tidak perlu melakukan olahraga berat, jalan kaki setiap hari, berkebun, yoga ringan, atau senam lansia sudah sangat membantu. Konsisten adalah kuncinya. Kelola stres kronis dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Temukan cara yang sehat untuk mengelola stres, seperti meditasi, hobi, menghabiskan waktu di alam, atau bersosialisasi dengan orang-orang terdekat. Jaga pikiran tetap aktif. Pak Budi kembali membaca buku. Menjaga pikiran tetap aktif dengan membaca, belajar hal baru, bermain puzzle, atau terlibat dalam diskusi dapat membantu menjaga ketajaman kognitif. Bersosialisasi. Jangan menarik diri dari pergaulan. Tetaplah terhubung dengan keluarga dan teman-teman. Interaksi sosial yang positif sangat penting untuk kesehatan mental dan emosional. Pantau perkembangan Anda. Catat perubahan yang Anda rasakan, baik itu peningkatan energi, kualitas tidur, atau suasana hati. Ini akan menjadi motivasi Anda untuk terus melanjutkan. Jika ada hal yang tidak berjalan baik, jangan ragu untuk menyesuaikan atau mencari saran profesional. Dengan menerapkan solusi dan saran ini secara konsisten, Anda juga bisa merasakan perubahan positif yang signifikan seperti Pak Budi. Ingatlah, ini adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Setiap langkah kecil menuju gaya hidup yang lebih sehat akan membawa Anda lebih dekat pada vitalitas dan kebahagiaan di usia senja. Dari kisah inspiratif Pak Budi, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting yang relevan bagi setiap sahabat zona sehat lansia. Pertama dan yang paling utama, penurunan vitalitas di usia senja bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Sering kita menganggap rasa lelah, tidur yang buruk, atau penurunan gairah hidup sebagai bagian tak terpisahkan dari penuaan.
Namun, kisah Pak Budi membuktikan bahwa dengan perubahan gaya hidup yang tepat, kita bisa membalikkan keadaan dan menemukan kembali energi serta semangat yang sempat hilang. Kesimpulan kedua adalah bahwa pola makan memegang peranan yang sangat sentral dalam kesehatan dan vitalitas kita. Pak Budi, dengan mengubah frekuensi makannya dari 3 kali menjadi 2 kali sehari, secara tidak langsung menerapkan prinsip puasa intermittent. Ini bukan sekadar mengurangi jumlah makan, melainkan memberi jeda yang cukup bagi tubuh untuk melakukan proses perbaikan internal yang vital, seperti autofagi. Autofagi adalah mekanisme pembersihan seluler yang membantu tubuh menyingkirkan sel-sel rusak dan mendaur ulang komponen yang masih bisa digunakan. Proses ini sangat krusial untuk memperlambat penuaan sel dan menjaga fungsi organ tetap optimal, terutama bagi lansia. Selain autofagi, pola makan 2 kali sehari juga terbukti meningkatkan sensitivitas insulin dan produksi hormon pertumbuhan manusia HCG. Peningkatan sensitivitas insulin berarti tubuh menjadi lebih efisien dalam mengelola gula darah, yang sangat penting untuk mencegah dan mengelola diabetes tipe kedua. Sementara itu, peningkatan HGH berkontribusi pada pemeliharaan massa otot, pembakaran lemak, dan peningkatan vitalitas secara keseluruhan. Bahkan, ada potensi peningkatan produksi testosteron alami yang dapat meningkatkan gairah dan semangat hidup. Semua mekanisme ini bekerja sama untuk menciptakan kondisi tubuh yang lebih bugar dan berenergi. Kesimpulan ketiga adalah bahwa kualitas makanan sama pentingnya, jika tidak lebih penting, daripada kuantitas atau frekuensi makan. Pak Budi hanya mengurangi jumlah makan, tetapi juga secara sadar memilih makanan utuh dan bergizi, seperti telur, sayuran, ikan, tempe, tahu, dan buah-buahan. Ia juga mengurangi konsumsi gula berlebihan, minyak olahan, dan tepung olahan. Ini menunjukkan bahwa puasa intermittent harus diimbangi dengan asupan nutrisi yang berkualitas. Mengisi jendela makan dengan makanan tidak sehat akan mengurangi atau bahkan menghilangkan manfaat dari puasa itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjadi lebih sadar akan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Keempat, konsistensi adalah kunci. Transformasi Pak Budi tidak terjadi dalam semalam. Ia membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan konsisten dalam menjalankan pola makan barunya. Ada masa-masa di mana ia merasa lapar atau ragu. Namun ia tetap bertahan. Konsistensi dalam menerapkan perubahan gaya hidup, baik itu pola makan, aktivitas fisik, atau kebiasaan tidur, akan membawa hasil yang berkelanjutan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan kita. Kelima, pentingnya mendengarkan tubuh dan berkonsultasi dengan profesional. Meskipun kisah Pak Budi sangat menginspirasi, setiap individu memiliki kondisi kesehatan yang unik. Bagi sahabat zona sehat lansia yang memiliki kondisi medis tertentu, atau sedang mengonsumsi obat-obatan, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum membuat perubahan drastis pada pola makan. Pendekatan yang bertahap dan disesuaikan dengan kondisi pribadi akan lebih aman dan efektif. Terakhir, kisah Pak Budi adalah pengingat bahwa usia bukanlah penghalang untuk hidup sehat dan bahagia. Dengan pilihan yang tepat dan komitmen untuk merawat diri, kita bisa terus menikmati hidup dengan energi, semangat, dan vitalitas yang optimal. Zona sehat lansia percaya bahwa setiap individu berhak merasakan kualitas hidup terbaik di setiap tahapan hidup. Kisah Pak Budi adalah bukti nyata bahwa perubahan positif selalu mungkin terjadi, asalkan kita berani mencoba dan konsisten dalam upaya kita. Mari kita jadikan kisah ini sebagai motivasi untuk memulai perjalanan kesehatan kita sendiri. Nah, sahabat zona sehat lansia, kita telah sampai di penghujung kisah inspiratif Pak Budi. Semoga cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pencerahan dan motivasi bagi Anda semua. Kisah Pak Budi adalah sebuah testimoni hidup bahwa vitalitas dan semangat di usia senja bukanlah sekadar mimpi, melainkan sebuah realitas yang bisa kita raih melalui perubahan sederhana, namun berdampak besar. Ia telah membuktikan bahwa dengan keberanian untuk mencoba hal baru dan konsistensi dalam menjalaninya, kita bisa menemukan kembali diri kita yang lebih bugar, lebih energik, dan lebih bahagia. Ingatlah, kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita berikan untuk diri sendiri. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk memulai perubahan positif. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini, sekecil apapun itu, akan membawa dampak besar bagi kualitas hidup Anda di masa depan. Mulailah dengan mendengarkan tubuh Anda
memahami kebutuhannya, dan berani untuk mencoba pendekatan baru yang mungkin belum pernah Anda pertimbangkan sebelumnya. Kami di Zona Sehat Lansia akan selalu berkomitmen untuk menyajikan informasi dan inspirasi terbaik bagi Anda. Kami percaya bahwa setiap lansia berhak untuk menikmati masa senja dengan penuh vitalitas, kebahagiaan, dan kemandirian. Jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah Pak Budi dan ingin mencoba pola makan 2 kali sehari atau puasa intermittent, ingatlah untuk selalu mendengarkan tubuh Anda dan, jika perlu, berkonsultasi dengan profesional kesehatan. Keselamatan dan kesehatan Anda adalah prioritas utama. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang mungkin membutuhkan inspirasi ini. Mari kita sebarkan semangat hidup sehat ini ke lebih banyak orang. Dukung terus channel Zona Sehat Lansia dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru kami yang penuh manfaat. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan bersemangat dalam menjalani hari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat Zona Sehat Lansia. Salam sehat.